Nah, jadi hari ini adalah perkuliahan pertama untuk mata filsafat ilmu. Jadi, biasanya sih pelajaran ini di semester-semester awal ya, cuman saya nggak tahu kenapa ini di semester berapa ya? Dua berarti ya? Atau tiga ini malah? Dua, Pak. Dua, Pak. Dua ya? Iya, nah, ya nggak apa-apa lah. Ya, paling nggak masih di awal ya. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah ini ya mendapatkan mata kuliah filsafat ilmu ini di S1-nya dahulu. Nah, ini aja lah ya, mungkin semacam mengingat kembali begitu ya dari materi yang eh, sudah didapatkan teman-teman di S1. Tapi kalau belum, nah ini berarti sebuah pelajaran baru yang menyenangkan begitu, nggih. Nah, sesuai dengan RPS hari ini kita akan membahas tentang filsafat ekonomi ya. Nah, saya mau share screen. Nah, apakah sudah terlihat ya? Udah, Pak. Oke, ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang filsafat ekonomi ya yang ada di RPS hari ini. Nah, jadi sebetulnya kalau kalau di Unesa ya, kalau di Unesa teman-teman, terutama yang dari ekonomi Islam itu kemarin di S1 sudah belajar tentang filsafat ilmu ya. Nah, begitu ya, filsafat ilmu. Nah, kalau sekarang membahas di S2 sekarang sudah lebih mengerucut ke filsafat ekonominya ya. Nah, kalau dulu S1 itu kan filsafat ilmu secara umum. Nah, mengapa kita harus mulai dari filsafat ya? Jadi filsafat itu kan philos dan sophein ya, atau mencintai keindahan, mencintai kebijaksanaan ya. Philos, sophein, mencintai kebijaksanaan. Nah, sekarang ini yang lagi ngetren itu kan Pak Rocky Gerung itu ya. Nah, kalau kita ngomong filsafat ya. Nah, kenapa mulai dari filsafat ya? Karena filsafat itu kan akar ya. Jadi filsafat itu adalah kalau teman-teman dulu pernah belajar filsafat itu disebut sebagai mother ya, atau ibu dari ilmu pengetahuan ya, mother of all science kalau orang barat bilang ya. Nah, jadi berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu, terutama ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian salah satu dari ilmu pengetahuan itu adalah ekonomi. Jadi ekonomi itu bukan sekedar angka dan pasar, begitu ya. Setiap teori ekonomi itu lahir dari pandangan tentang manusia, pandangan tentang kebenaran, pandangan tentang tujuan hidup, dan kadang-kadang itu berbeda-beda. Paradigmanya orang itu berbeda-beda satu sama lain ketika kita melihat sesuatu kan begitu ya. Di sini eh, yang kita lihat itu adalah ekonomi itu. Nah,
tanpa filsafat, maksudnya tanpa kita mengetahui dasarnya itu kenapa sih kok ada ilmu ekonomi itu, ekonomi itu menjadi teknis, ya, dan kehilangan moralitasnya. Nah, ini ya, filosofia, cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat ini bertanya tentang hakikatnya manusia, hakikatnya kebenaran, gitu ya, atau hakikatnya kehidupan itu seperti apa. Nah, nanti ketika teman-teman S1 dulu itu belajar filsafat ilmu, itu dari satu mata kuliah itu ya, itu sebetulnya intinya itu hanya tiga itu ya. Nah ini kalau nggak salah tiga inti ini dipelajari nanti di pertemuan ketiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Nah teman-teman yang belum pernah mendapatkan atau belum pernah belajar filsafat, nanti akan lebih dalam lagi di pertemuan ketiga. Nah, hakikat itu masuk ke ranah ontologi ya, hakikat. Jadi bertanya-tanya tuh manusia itu sebetulnya apa gitu ya. Apakah dia itu binatang yang berakal gitu ya. Nah, terus kebenaran itu juga apa? Apakah kebenaran itu sesuatu yang dianggap oleh orang banyak benar gitu ya. Ataukah kebenaran itu harus dari Tuhan? Apakah kebenaran itu bisa kita pikir sendiri? Itu macam-macam. Nah, ini ketika ini kita buka sedikit ya. Nanti kalau lebih dalamnya lagi di pertemuan ketiga. Jadi ontologi itu adalah hakikat, epistemologi itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Kemudian aksiologi itu adalah bagaimana untuk me apa ya? Kan dari kata aksi itu ya, bagaimana untuk melakukan ya atau setelah mendapatkan sesuatu itu untuk apa gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin filsafat ilmu, maka ontologi menjadi apakah hakikat ilmu itu kan gitu ya. Kemudian epistemologi bagaimana cara mendapatkan ilmu. Nah, aksiologi setelah dapat ilmu untuk apa? Nah, begitu. Itu filsafat ilmu. Nah, kalau kita ngomongin filsafat ekonomi, maka tinggal kita ganti saja kan begitu ya. Ontologinya adalah apa sih hakikat dari ekonomi? Ekonomi itu apa? Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi? Nah, setelah mendapatkan ekonomi, itu buat apa? Ilmunya ekonomi itu. Nah, kita kembali ke sains itu ya, yang seharusnya sudah dipelajari di S1 ya. Jadi apa itu sains ya? Jadi ketika kita dulu belajar filsafat ilmu, kita itu dihadapkan pada sebuah pertanyaan ya, bahwa apakah yang kita pelajari selama ini itu pengetahuan atau sains? Nah, begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada science, ada knowledge ya. Nah, si knowledge itu pengetahuan dasar ya.
Nah, agar si knowledge ini bisa naik kelas menjadi science itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu misalkan, nah ini salah satunya kelihatan di sini ya. Nah, jadi syarat-syaratnya agar menjadi science atau diakui menjadi ilmu pengetahuan itu adalah dia harus empiris ya, atau berbasis observasi, berbasis eksperimen, dan berbasis pada rasionalitas ya. Kemudian dia juga harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah, karena objektif itu maka dia harus bisa memisahkan fakta-fakta dari nilai. Nah, namun dalam sejarahnya ilmu modern itu lahir dari sekularisme ya, lahir dari sekularisme. Nah, inilah gambaran lahirnya sekularisme itu ya. Jadi dulu itu ada namanya Galileo dan Galilei. Nah, beliau itu menemukan sebuah teropong yang akhirnya bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Padahal pada saat itu, ya, jadi sejarahnya itu yang berkuasa pada saat itu adalah kerajaan dan pihak gereja, ya. Nah, padahal pada saat itu pihak gereja itu meyakini bahwa yang namanya bumi itu flat, ya, atau datar, ya, atau nanti kalau teman-teman eh, apa namanya suka ini ya, apa namanya mengikuti ya, beberapa tahun dulu itu ada teori namanya flat earth ya, bumi datar ya. Itu kalau dipelajari kembali itu berarti kembali pada masa, yaitu masa gereja berkuasa itu ya. Mereka meyakini bahwa bumi itu datar ya, flat, nggak bulat ya. Nah, akhirnya karena menyalahi pandangan umum, Galileo Galilei dihukum ya. Cuma saya lupa hukumannya apa itu dulu. Setelah itulah timbul yang namanya sekularisme ya, sekuler biasanya ya. Apa itu sekularisme? Yaitu pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama. Sebetulnya tidak hanya agama dan ilmu pengetahuan, tetapi dalam segala aspek kehidupan ya. Jadi agama dipisahkan dari sosial, agama dipisahkan dari politik, agama dipisahkan dari ilmu ya, itu semuanya dipisah ya. Karena kenapa? Terutama ilmu pengetahuan ya. Jadi para ilmuwan itu meyakini bahwa si agama ini itu menyebabkan kemunduran dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Artinya ya sudah kalau mau belajar agama ya agama saja gitu ya. Nggak usah bawa-bawa ilmu gitu ya, gampangnya gitu ya. Atau ketika Anda menjadi ilmuwan ya nggak usah bawa-bawa agama gitu ya. Dipisah aja. Nah itu sejarahnya begitu ya. Walaupun ya sebetulnya kalau Anda orang Islam itu kita meyakini bahwa nggak boleh malah ya. Jadi nggak ada dan tidak boleh ada sekularisme dalam Islam. Ya, kenapa? Karena Islam itu mengatur segalanya. Jangankan ilmu pengetahuan ya, cara bangun, cara tidur, cara minum, cara makan, cara menikah, cara berpolitik, semua diatur dalam Islam. Jadi Islam itu tidak mengenal sekularisme sebetulnya. Nah, apakah mungkin gitu ya, kita sebagai orang Islam kan percaya dulu ya, percaya dulu, pembuktiannya belakangan gitu ya, itu namanya
Ketika orang percaya pada agama kan, makanya agama itu kalau dalam sejarahnya itu disebut pengetahuan yang dogmatis ya. Dogmatis itu maksudnya adalah wajib dipercayai, nggak boleh bertanya-tanya. Itu agama ya. Jadi agama itu memang sifatnya dogmatis. Artinya ketika kita meyakini sebuah agama, maka kita nggak boleh protes gitu ya. Karena memang agama itu masalah keyakinan kan gitu. Nah, kita sebagai orang Islam itu percaya bahwa sekularisme itu tidak ada. Dan bahwa ketika ilmu pengetahuan itu tidak bisa bertemu dengan agama, ya berarti ilmu pengetahuannya aja yang belum nyampe. Begitu ya. Jadi misalkan ketika Rasulullah dulu Isra Mi'raj, ilmu pengetahuannya kan belum nyampe ya, belum bisa untuk apalagi orang pada saat itu ya, nggak ada pesawat, nggak ada kereta super cepat gitu ya, semuanya menjadi tidak masuk akal ketika Rasulullah mengatakan bahwa dia habis dari Palestina begitu ya, terus langsung ke langit ketujuh, wah itu langsung bagi orang-orang yang tidak beriman lah kan langsung kafir begitu ya, atau langsung eh, menuduh Rasulullah itu orang gila kan begitu ya. Nah, walaupun kenyataannya pada masa modern ini kemudian bisa dibuktikan bahwa itu bukan sesuatu yang mustahil ya, mencapai perjalanan ribuan kilo dalam waktu semalam. Itu kalau di zaman modern bukan sesuatu yang mustahil. Nah, jadi kita sebagai orang Islam percaya bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu tidak terpisahkan. Ya, tapi cuman Islam aja yang bisa begini. Agama yang lain itu nggak bisa ya. Makanya ada sekularisme ini. Kita sebagai orang Islam sangat bangga bahwa agama kita itu scientifically proven ya, atau bisa dibuktikan secara ilmiah ya dengan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ya, kalaupun ada yang kita belum bisa memahami, berarti ilmu pengetahuannya yang belum nyampe gitu ya. Hanya saja memang yang namanya manusia itu ya, walaupun sudah banyak dibuktikan bahwa Al-Quran menjelaskan perkembangan janin begitu ya di dalam surat apa itu ya. Banyak sekali ya sebetulnya ya. Padahal Rasulullah itu membaca aja nggak bisa, apalagi dokter bedah kan gitu ya. Nah, dengan sekian banyak eh, pembuktian-pembuktian itu sebetulnya kalau mau beriman kan bisa saja ya manusia ya. Cuma ya itu kan hidayah itu kan pilih-pilih juga ya. Jadi dengan segala pembuktian itu tidak semua orang bisa meyakini Islam. Nah, dampak dari sekularisme itu pada ilmu dan ekonomi ya, maka ilmu menjadi value free ya. Jadi ilmu itu menjadi sangat objektif dan bebas nilai ya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia itu dipandang sebagai makhluk rasional ekonomi, kemudian moral dipisahkan dari analisis perekonomian. Nah, kelahiran ekonomi sebagai ilmu itu pada tahun 1776. The Wealth of Nations ya, teman-teman sebetulnya harusnya kan sudah paham ini ya, apalagi kita kan kuliah di Fakultas Ekonomi begitu ya. Jadi ilmu ekonomi ini lahir sebagai ilmu sekuler ya, berbasis self interest ya, atau manusia sebagai homo economicus ya, dan sangat rasional. Nanti kalau kita pelajari lebih dalam betapa si Adam Smith ini mengemukakan sebuah teori ya, salah satunya yang terkenal itu supply demand ya.
teori supply demand itu beliau mengemukakan bahwa ada tangan tidak terlihat yang mengatur harga, kan gitu ya. Itu sebetulnya zaman Rasulullah dulu sudah dijelaskan sama Nabi kan, bahwa yang menentukan harga itu adalah Allah itu sendiri kan gitu ya. Bisa jadi sebetulnya Adam Smith itu tahu juga gitu ya, sudah mempelajari Al-Quran juga, sudah pernah mengetahui tentang hal itu ya. Cuman dia gengsi aja ya, kan sekuler ya, namanya juga sekuler gitu ya. Atau mungkin memang dia ateis begitu ya, sehingga dia mengatakan bahwa yang menentukan harga itu invisible hand, tangan yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi dia sendiri tidak menjelaskan secara detail apa itu ya, cuma invisible hand. Tapi kalau orang Islam percaya bahwa tentu saja Allah yang menentukan harga, yang membentuk pertemuan antara supply dan demand sehingga terjadi equilibrium price ya, itu kalau di dalam hadis ya Allah itu sendiri kan begitu ya. Nah, pandangan manusia dalam ekonomi klasik ya, jadi manusia itu dianggap sebagai makhluk yang sangat rasional, kemudian dia itu individualis, dan manusia itu mencari keuntungan maksimum. Ya. Sampai di sini sih kelihatannya kita ini ya apa namanya sepakat begitu ya. Walaupun memang tidak semua manusia begini kan begitu ya. Ada dalam hal tertentu manusia itu nggak rasional gitu ya. Kemudian mereka itu juga nggak individualis gitu ya, masih mau membantu temannya. Atau juga enggak mencari keuntungan maksimum, misalkan dalam lembaga-lembaga sosial. Tetapi secara umum memang manusia ya tiga ini kan begitu ya, rasionalis, individualis, maksimalis kan gitu. Nah kemudian ada namanya aliran ekonomi klasik ya, ada David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill gitu ya. Invisible Hand ini tadi ya, Adam Smith. Jadi karena mereka percaya adanya invisible hand ini, maka negara itu nggak boleh terlalu campur aduk dalam mengatur supply demand, begitu ya. Sampai di sini sebetulnya ini ada kemiripan dengan Islam kan begitu ya. Karena Rasulullah sendiri juga nggak mau kan, jadi kan ada hadisnya bahwa ya Rasulullah turunkan harga kan begitu ya. Nanti teman-teman carilah ya hadis itu ya. Kemudian Rasulullah bilang, oh jangan, saya tidak berani menurunkan harga kan gitu ya, karena ada zat yang menentukan harga yaitu Allah. Nah, gitu ya. Maksudnya adalah sampai di sini Islam itu sepakat bahwa sebisa mungkin supply demand itu jangan diintervensi. Nah, begitu ya. Jadi harga itu dibiarkan terbentuk secara sempurna melalui mekanisme alam yang natural begitu ya. Nah, ini nanti panjang ya kalau kita membahas tentang peran negara ini ya. Nah, tapi kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian setelah ada aliran klasik itu ada nanti ada namanya Marxis ya. Tapi sebelum ke situ, nah ketika umat manusia itu menyepakati aliran klasik itu, nah ada kritik-kritiknya ya. Kritiknya apa? Kritiknya adalah ternyata kesenjangan sosialnya sangat besar.
Orang makin kaya, eh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi eksploitasi buruh. Kemudian kemanusiaan krisis karena ada industrialisasi, ya. Industrialisasi. Nah, semuanya serba murah, ya. Sebetulnya semuanya menjadi serba murah. Tetapi akhirnya apa, buruh-buruh itu gajinya kecil. Nah, begitu ya. Ini kapitalisme klasik. Nah, dari kritikus itu lahirlah teori Marxis, ya, Karl Marx, ya, atau Bapak Komunis, ya, Karl Marx, ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa ekonomi itu konflik kelas, yaitu kelas borjuis atau kelas kapitalisme melawan kelas proletar, ya, atau kelas buruh. Nah, beliau mengatakan bahwa kepemilikan pribadi itu sumber masalah. Jadi kalau orang komunis sejati itu menganggap bahwa tidak ada kepemilikan pribadi, itu yang ada adalah milik bersama, ya. Jadi kalau sebuah negara itu komunis tulen, itu Anda tidak punya hak pribadi, ya. Nah, rumah Anda itu rumah negara. Badan Anda itu badannya negara, gitu ya. Tanah Anda tanah negara, semuanya milik negara, ya. Jadi nggak ada milik pribadi. Jadi memang beliau mencita-citakan sebuah negara yang sama rata, sama rasa. Yaitu namanya komunisme itu tadi, ya. Nah, di situ nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya. Semuanya bahagia, begitu ya. Konsepnya begitu, ya. Walaupun nanti akhirnya kita melihat di dalam sejarah bahwa semakin banyak negara komunis yang tadinya keren gitu ya kelihatannya, ya. Oh, sama rata, sama rasa gitu ya, maju. Tapi sekarang akhirnya hilang semua, ya. Eh, Tinggal Korea Utara itu, ya. Cina itu menurut beberapa ahli itu sudah bukan komunis tulen lagi, ya, karena sudah mulai bergeser ke kapitalis juga. Nah, kemudian lahirlah namanya ekonomi modern. Ya, nah, ekonomi modern ini ada aliran neoklasik dan ada aliran Keynesian. Dari ininya, ya, apa namanya, tokohnya namanya John Maynard Keynes. Nah, ini ya, Alfred Marshall, John Maynard Keynes. Kemudian matematika mulai didewakan dalam ekonomi, ya. Tetapi tetap dalam kerangka sekuler, ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang Barat, ya, bagaimana pandangan Timur tentang ekonomi? Ya, kan peradaban di dunia tidak hanya Barat saja, ya, ada peradaban China, ada peradaban India, ya, ada peradaban Islam, ya. Cuma rata-rata biasanya kalau filsafat ketimuran itu tidak memisahkan, ya, antara agama dan ekonomi, ya. Jadi selalu terikat dengan etika dan moral, ya. Beda dengan Barat yang lebih rasionalis, individualis. Nah, kalau teman-teman dari S1 itu sudah ada mata kuliahnya sendiri, ya, untuk mempelajari peradaban Islam zaman dulu, ya, yang klasik itu ada tokoh-tokohnya Abu Yusuf, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Khaldun, gitu ya. Nah, betapa pasar itu berjalan dengan moral. Kemudian negara itu tetap ada, tetapi untuk menjaga keadilan, ya. Jadi misalkan negara itu mendirikan hisbah atau lembaga tera pasar, ya, yang mengatur
transaksi di pasar. Kemudian kita juga meyakini bahwa harta itu punya tanggung jawab sosial. Maksudnya adalah harta itu kalau terutama dalam Islam ya, saya kurang tahu kalau di agama lain ya. Kita meyakini bahwa harta kita itu ada haknya orang lain kan begitu ya, sehingga hak orang lain ini harus dikembalikan begitu ya ibaratnya ya ke yang berhak. Nah, sehingga kalau kita bandingkan itu kalau Barat ada homo economicus, self interest, value free ya. Kalau Marxis itu homo laborans, class struggle, materialism. Nah, kalau Islam itu kita berdasarkan kekhalifahan, kemaslahatan, dan juga tauhid. Ya. Nah, mengapa ekonomi Islam itu bukan tambalan ya? Jadi ekonomi Islam itu bukan kapitalisme yang dimodifikasi. Ya, ketika tadi kita membahas bahwa oh Islam ini kok eh, juga menyepakati bahwa harga harus terbentuk secara natural kan begitu ya. Tapi bukan kapitalisme. Islam itu bukan kapitalisme yang dimodifikasi. Ya, berbeda ya. Kemudian bukan juga campuran sosialisme seperti komunis ya. Ada beberapa hal yang mirip sosialisme juga. Misalkan ketika kita meyakini bahwa harta kita itu juga milik orang lain kan gitu ya. Ketika orang Islam itu juga percaya bahwa kan ada hadisnya juga itu ya, apa namanya? Manusia itu berserikat dalam tiga hal. Nah, nanti teman-teman cari juga itu bisa hadisnya ya. Manusia berserikat dalam tiga hal, air, kemudian padang rumput, sama api. Nah, itu tidak boleh dikuasai satu pihak. Itu bahkan menjadi UUD kita ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Nah, ini kalau teman-teman kelahiran 80-an kayak saya, dulu itu ada pelajaran P4 ya, atau Pancasila, UUD 45 itu dulu harus hafal itu ya. Nah itu Islam banget ya, bahwasanya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu ya. Itu Islam banget ya. Jadi Islam itu percaya bahwa air, padang rumput, terus sumber-sumber mineral itu nggak boleh dikuasai satu pihak tertentu ya. Harus dikuasai negara, kemudian dibagikan kepada rakyat. Nah, jadi apakah Islam itu sosialisme? Enggak juga ternyata ya. Karena di dalam negara Islam itu boleh orang kaya ya. Nah, kalau di sosialis komunis itu enggak boleh. Tidak boleh ada orang kaya lebih dari orang lain. Enggak boleh ada kaya, enggak boleh ada miskin. Sama rata, sama rasa. Nah, dalam Islam gimana? Dalam Islam kan kaya dan miskin itu adalah keniscayaan. Tetapi memang Islam itu mengajarkan bahwa si kemiskinan itu sebisa mungkin harus diangkat begitu ya. Makanya kita punya zakat, infak, sedekah kan begitu ya. Eh, Memang ini kan ujian begitu ya. Kalau orang Islam itu percaya bahwa sunnatullah kaya dan miskin itu justru adalah ujian bagi kita ya. Ujian bagi orang kaya apakah dia mau berbagi, dan ujian juga bagi orang miskin apakah dia mau bersabar kan gitu.
Nah, jadi Islam itu bukan kapitalisme murni yang homo homini lupus ya. Kalau nanti teman-teman belajar lebih dalam lagi bahwa sifat manusia yang sejati itu kayak serigala begitu ya katanya ya. Kalau dalam ilmu ekonomi itu ya memangsa yang lainnya gitu ya. Enggak ada ceritanya manusia ekonomi itu yang mau berbagi itu enggak ada ya. Nah, itu aslinya kalau kita mempelajari ilmu ekonomi yang versi barat, oh itu kejam sekali aslinya ya. Nah, makanya kita nanti mempelajari begitu ya, seperti apa. Jadi, ringkasannya adalah kita belajar filsafat, kemudian kita belajar sekularisme, kemudian lahir kapitalisme, kemudian antitesisnya jadi Marxisme, kemudian berkembang jadi ekonomi modern, dan kita sekarang mempelajari ekonomi Islam. Kutipan ya, Lapidus ya, Islamic Society, Moral, Political, and Economic Life itu without separation ya, artinya nggak boleh dipisahkan. Kalau menurut Wilson dan Asker, ekonomi Islam itu akarnya ya, rooted kan begitu ya, akarnya itu adalah ekonomi moral di mana pasar itu beroperasi di dalam boundaries yang etis ya. Boundaries itu apa ya? Batas-batas yang etis. Kemudian menurut Islahi, menurut Islahi beliau itu mengatakan bahwa sebetulnya orang Islam itu sudah ya mengemukakan pemikiran ekonomi jauh sebelum kelahiran ilmu ekonomi Barat. Nah, menurut Islahi ya. Ya itu tadi ya, kayak misalkan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abu Yusuf itu kalau mau jujur sebetulnya manuskripnya itu jauh lebih tua daripada Adam Smith kan begitu ya, walaupun memang ya memang pemikiran mereka itu kan tidak sophisticated kan begitu ya, atau tidak secanggih ilmu ekonomi sekarang yang sudah sangat matematis gitu ya. Kemudian teorinya sudah lengkap, sudah bahkan sudah bisa memprediksi ini nanti ekonomi growth-nya gimana gitu ya. Nah, memang kita masih sederhana, teman-teman. Kalau S1 dulu belajar sejarah pemikiran ekonomi Islam kan begitu ya. Memang pemikirannya masih simpel gitu ya. Tetapi sebagai sebuah pemikiran ekonomi itu ya masuk sebetulnya ya. Maksudnya sudah dikemukakan oleh para ilmuwan Muslim sejak dulu sebetulnya. Nah ini untuk dipikirkan sendiri ya. Nah, jika manusia hanya makhluk ekonomi, apakah mungkin keadilan itu terjadi? Nah, jika manusia adalah khalifah, seperti apa harusnya sistem ekonominya? Nah, sudah habis ternyata ya. Mana tadi ya? Oke, kita stop. Nah, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Nah, karena teman-teman masih ada waktu, maka saya beri tugas ya. Nah, untuk dipikirkan ya berkaitan dengan filsafat ekonomi ini ya. Jadi nanti kalau bisa saya beri tugas setiap pertemuan biar nilainya lebih banyak ya. Nah,
Nanti kalau semakin banyak nilai yang kan kalau OBE itu kan beda ya sama kita dulu ya. Kita dulu kan kuliahnya cuma nilainya itu dari UTS sama UAS ya. Tapi kalau OBE ini setiap pertemuan itu ada nilainya. Gimana Mas? Siapa tadi tanya ya? Mas Rifki ya? Mau tanya apa? Pak, saya mau lihat yang itu, Pak, yang ada pertanyaannya Khalifah itu boleh nggak, Pak? Yang tadi ya. Yang yang apakah Khalifah ini ekonomi itu, Pak? Tadi Ini ya. ya. Nah, gini, Pak, saya mau bertanya, Pak. Di situ kan ada tulisan jika manusia adalah khalifah, seperti apa sistem ekonominya. Nah, khalifah itu kan dalam artian seperti pemimpin, Pak ya, dalam Islam. Ya. Nah, terus apa bedanya dengan kepala negara, presiden dan sebagainya gitu, Pak? Kan juga dianggap seperti khalifah juga sebagai pemimpin para manusia yang ada di masing-masing negara, Pak. Itu sistem ekonominya apakah sama atau gimana, Pak ya? Gitu. Oke, jadi karena ini namanya aja pertanyaan reflektif ya. Nah, itu sebetulnya yang menjawab teman-teman sendiri ya, bukan saya. Karena kan reflektif ya. Jadi reflektif itu adalah bertanya ke diri sendiri gitu ya. Tapi karena sudah ditanyakan duluan ya, nanti tak kasih tugas yang lain kalau begitu ya. Nah, tapi begini ya, apakah khalifah itu beda dengan presiden? Beda ya. Nah, sebetulnya kalau kita mempelajari konsep kekhalifahan, itu yang kita tahu ya, kalau dalam Islam kekhalifahan itu kan pemimpin, dah sudah adzan tuh ya. Karena sudah adzan kuliahnya kita hentikan ya. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan saja ya tentang kekhalifahan ini ya. Oke, jangan lupa nanti saya beri tugas untuk materi hari ini biar lebih memperkaya wawasan kita ya. Nanti saya sampaikan ke PJ. Baik, terima kasih. Sampai minggu depan, insya Allah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul. Wih.